Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet untuk kedua kalinya pada Senin sore tadi. Reshuffle pertama dilakukan pada 19 Februari lalu saat menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro kepada Profesor Priyan Yulianto. Pada reshuffle kedua ini, Presiden Prabowo melantik Purbaya Sadewa menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Ari, dan Mukhtarudin sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Qadir Karding. Selain itu, Presiden juga melantik Gus Irfan Yusuf dan Dhanil Ansar Simanjuntak sebagai Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh. Sementara itu, untuk Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat Budi Gunawan, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo, Presiden akan melakukan pelantikan secara terpisah. Apakah reshuffle terhadap Menko Polhukam, Menteri Keuangan, P2MI, dan Menteri Koperasi adalah bagian dari evaluasi Presiden terhadap kinerja para tokoh ini? Ataukah ada alasan lain yang melatar belakangi reshuffle ini? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir dan juga melalui sambungan virtual saya akan perkenalkan untuk Anda pemirsa. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Mas Andi Azwan. Ini saya baca nih ya biar nggak salah sebut nih. Koordinator Rumah Juan Prabowo Gibran. Selamat malam Mas Andi Azwan. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. So, Mas Andi Azwan ini juga sudah hadir pengamat politik dari Universitas Indonesia. Mas Agung Baskoro. Selamat malam Mas Agung. Sehat Mas Agung? Selain dua narasumber yang sudah hadir di Studio TV One, kami juga sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Dhanil Ansar Simanjuntak, politikus Gerindra sekaligus Wakil Menteri Haji dan Umroh. Assalamualaikum, selamat malam Pak Wamen. Selamat sudah dilantik hari ini Pak Wamen. Waalaikumsalam Mbak Vena. Panggilnya tetap Abang Mbak. Oh tetap Abang, oke baik. Pak Agung kan. Baik. Pak Agung itu betul Pak Agung. Oke, baik. Saya pertama-tama mau ke yang baru dilantik dulu ya. Ya. Bang Dhanil, ini kan tadi kita sudah sama saksikan Presiden Prabowo Subianto juga sudah melantik pejabat baru, menteri baru, termasuk juga instansi baru Kementerian Anda, Kementerian Haji dan Umroh. Apa sih alasan utama dari Presiden Republik Prabowo Subianto ini melakukan reshuffle dan juga pelantikan instansi baru hari ini begitu? Pertama tentu kalau terkait dengan Kementerian Haji kan ini memang amanat undang-undang yang setelah direvisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 itu mengamanatkan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh yang terpisah dari Kementerian Agama. Dan kemudian kami yang di Badan Penyelenggara Haji sebagai bagian dari kabinet Pak Prabowo itu kemudian dirubah juga menjadi Kementerian Haji dan Umroh, di mana Gus Irfan dan saya tetap dalam posisi yang sama, ya, Kepala Badan menjadi Menteri Haji dan Wakil Kepala Badan menjadi Wakil Menteri Haji. Nah itu memang amanat undang-undang. Kemudian kedua ya terkait dengan yang lain kan Pak Presiden sudah berulang kali menyatakan there is no one can replace, jadi nggak ada satu orang pun yang nggak bisa dipindahkan atau diganti begitu. Jadi semua orang, semua pejabat itu juga bisa diganti. Nah pada poin ini ya Presiden ingin melakukan penyegaran. Ingin melakukan penyegaran dalam rangka tentu akselerasi terkait dengan agenda pembangunan beliau. Makanya kemudian beliau melakukan reshuffle beberapa kementerian yang beliau merasa butuh dilakukan penyegaran dan dilakukan akselerasi yang lebih baik. Kira-kira begitu Mbak. Oke, ingin melakukan penyegaran dan juga akselerasi lebih baik. Saya mau ke Mas Agung kalau begitu. Mas Agung, dari kacamata politik Anda bisa membaca pesan politik di balik reshuffle dari Kabinet Merah Putih Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto? Ya, pertama suka atau tidak ini merespon tuntutan publik yang kemarin hadir dalam demo besar Agustus kemarin. Saya melihat ini kegesitan Presiden untuk merespon itu supaya tidak anti klimaks, bahwa aspirasi publik didengar, tidak diabaikan, dan ini harapannya bisa menular juga ke legislatif.
mereshuffle anggota parlemen yang nggak mau kerja, yang bermasalah, apakah dalam bentuk PAW, apakah dalam bentuk lainnya pemecatan dan seterusnya. Karena apa? Kalau eksekutifnya segar, legislatifnya juga, kepolisiannya juga nggak ada masalah di reshuffle juga. Pimpinan-pimpinan yang kemarin juga dalam tanda petik akhirnya berekses, ada korban jiwa. TNI-nya juga seperti itu, supaya apa? Publik mendapati ada harapan, ada optimisme yang kuat dari pemerintah untuk lebih baik. Yang kedua, memang reshuffle ini bisa dimaknai ada perimbangan poros-poros kekuasaan, suka atau tidak. Poros Solo, poros Teguh Umar, poros Hambalang. Misalkan ambil contoh, Menteri Koperasi Pak Budi Ari, selama ini kan kental dan dekat dengan poros Solo. Akhirnya digantikan oleh wamennya, Pak Ferry Juliantono, yang itu poros Hambalang. Kemudian Pak Budi Gunawan, misalkan Menko Polkam, itu kental sebagai poros Teguh Umar misalkan, sebagai jembatan komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, digantikan ad interim oleh Pak Syafri yang poros Hambalang. Nah, saya penasaran apakah ini nanti akan definitif dari poros Hambalang penggantinya, atau nanti dari poros Teguh Umar, atau dari poros Solo misalkan. Kita nggak tahu, tapi yang jelas ini akan menentukan bagaimana stabilitas politik nasional ke depan, karena kemarin Menko Polkam dalam tanda petik gagal mengkondisikan situasi keamanan yang kondusif sehingga akhirnya berekses pada korban jiwa. Jadi dua hal itu saya kira yang mendasari kenapa reshuffle hari ini mengemuka, walaupun biasanya ada alasan-alasan lain, alasan politis, teknokratis, alasan yuridis. Alasan yuridis ini ada menteri yang tersangkut kasus yang akhirnya ya harus diganti semacam itu, atau apakah bentuknya kasus hukum, kasus etik, karena presidennya kemarin ada Bang Noel soalnya. Jangan sampai kabinet ini jatuh dalam nokta hitam yang sama, sehingga mitigasinya adalah reshuffle ini. Dan harapannya reshuffle ini bukan yang kedua ya, tapi bisa terus dicicil untuk memastikan kabinet merah putih itu clean and clear untuk bekerja, tidak terenggut oleh fokus yang lain seperti itu. Oke, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengatakan tidak akan rangkap begitu, nanti akan digantikan, walaupun sampai saat ini juga masih ada posisi-posisi yang masih kosong ya. Betul. Saya mau dengar suara dari relawan kalau begitu. Relawan melihatnya dengan adanya reshuffle ini sebagai langkah seperti apa? Ini langkah yang terbaik dan kita semua juga mendukung apapun yang dilaksanakan ya, pergantian reshuffle kabinet ini oleh Pak Presiden. Ini adalah yang terbaik untuk bangsa kita. Kita tidak melihat ini ada poros A, poros B, poros C. Yang kita lihat adalah poros Indonesia, poros Indonesia Raya untuk kita lihat di sini. Bahwasanya semuanya itu memang hak prerogatif beliau. Beliau pasti melihat mempunyai KPI-nya lah, ya, dari masing-masing menteri-menteri itu. Kalau kita melihat yang memang di unsur relawan itu kan ada dua yang bukan unsur partai maupun unsur dari yang namanya teknokrat maupun ekonom itu, yaitu Budi Ari Setiadi ya, dan kemudian dan juga Menteri Koperasi, dan juga yang kemarin terkena kasus juga ya Wamenaker, mantan Wamenaker kan. Nah, kalau terkait dengan Pak Budi Ari ini memang kita sudah tahu semua kan mengenai kasus-kasus itu, kasus katakanlah judi online itu yang mungkin akan berkembang lebih besar, akan yang mungkin ya kita biar melihat bahwa kabinet ini clear and clean itu ya mungkin salah satu keputusan yang diambil oleh Pak Prabowo untuk itu kan, biar kabinet ini clear and clean dan juga bisa bekerja dengan baik. Tadi yang disangkut pautkan juga misalnya bagaimana Menko Polkam yang diganti gitu ya. Ya memang kalau kita lihat memang permasalahan utamanya itu adalah tuntutan dari masyarakat dan netizen juga ya, di mana 17+8 itu ya. Kemudian ada Menteri Keuangan terutama Ibu Sri Mulyani ya, yang meminta untuk dicopot. Dan kalau saya lihat pengganti beliau ini juga cukup kompeten karena mempunyai pengalaman yang panjang di bidang fiskal itu ya. Karena memang harus ada suatu perubahan mendasar terutama di bidang ekonomi kita nih biar tidak stagnan. Karena Pak Presiden kan mengatakan harus 8% gitu. Bagaimana mengkecap 8% itu ya butuh darah segar sebetulnya. Karena kalau kita lihat Ibu Sri Mulyani kan sudah lama sekali menjadi Menteri Keuangan, ya mungkin sudah buat beliau ya hektik birokrasi lah mungkin ya, sudah lelah untuk dalam birokrasi itu. Jadi kalau yang kita lihat apa yang dilakukan oleh Pak Presiden itu hak prerogatif dan kita mendukung penuh. Yang penting adalah bahwasannya ini ada satu komando, yaitu komandonya adalah Pak Presiden Republik Indonesia. Baik, saya mau kembali ke Bang Daniel kalau begitu. Bang Daniel bicara soal posisi menteri yang sampai saat ini masih kosong. Presiden Prabowo mengatakan nanti akan segera diumumkan penggantinya. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kemudian posisi ini dibuat kosong? Kenapa tidak menunggu reshuffle-nya dilakukan berikutnya untuk tidak ada kekosongan dalam posisi begitu dalam pemerintahan? Ditahan nanti, Bang Daniel, kita jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.